Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore juga untuk teman-teman dan subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani, saya akan memenuhi requestan salah satu Sobat Tani kita yang menginginkan satu pohon kopi itu bisa menghasilkan berapa kilogram. Tentunya untuk yang sudah dewasanya ya. Kita akan melakukan pemangkasan. Kebetulan di tempat saya untuk buah kopinya belum banyak ya, karena untuk kebun masih dalam tahap pemulihan dan saya ini sedang berada di kebun Pak Mehmet. Akan saya peragakan tentang pemangkasan ya. Seperti itu. Kebetulan tidak jauh dari lokasi saya, ini kebun Pak Mehmet, teman saya sendiri. Kan kita bantu satu pohon ini ya. Kita pangkas dan kita sharingkan untuk Sobat Tani. Nah, seperti apa cara pemangkasannya? Silahkan simak sampai selesai tentunya. Dan kita akan kasih solusi bagi yang mau melakukan penyambungan baru, kondisinya yang sulit tumbuh tunas air ya. Tunas air itu sulit seperti pohon ini di kebun Pak Mehmet. Ini untuk melakukan penyambungan di bulan 10 nanti sulit nih ya, belum ada tanda-tanda muncul tunas air. Kita akan kasih triknya seperti apa. Oke, dan saya sudah membawa alat seperti gergaji dan gunting ya. Ini alat pangkas kita. Oke, langsung saja kita mulai ya Sobat Tani. Nanti kita kumpulkan seberapa banyak buahnya. Ini ginjar kita ya. Ini namanya ginjar. Ini kalau penuh ukuran 3 kg ya. Penuh ginjar ini ukuran 3 kg. Nanti sampai selesainya dapat berapa nih pohon yang ini. Ini satu pohon. Dan kebetulan Pak Mehmet pun untuk tata letak bahan ini nggak beraturan ya. Beliau pun masih dalam tahap pembelajaran tentang menyimpan bahan B0, letaknya yang pas seperti apa. Ini sudah nyaris tua semua ya. Jadi yang kira-kira tidak produktif lagi ujungnya nih seperti ini. Kita jangan ragu lagi, langsung pangkas saja. Akan kita kumpulkan di dalam ginjar. Dapat berapa ya satu pohon ya Sobat Tani. Kondisi pohonnya merawut ya, sembari kita rapihkan. Oke. Kalau di tempat kita yang petik kopi itu karungan ya Sobat Tani. Jadi per karung kompet ayam itu bervariasi ya. Ada yang 60.000, ada yang 70.000. Pah metik. Kita lihat, ini ujungnya sudah tidak layak untuk kita lanjutkan. Ya, maka kita pangkas dari sini. Dan ini besar. Kita menggunakan ini ya, untuk yang besar gergaji samurai
Oke. Dan ini ujungnya sudah tidak layak dilanjutkan lagi, pangkas dari sini. Banyak nih ya dahannya yang akan kita pangkas. Oke, sudah kecil-kecil dahannya. Kita bantu pakai gunting. Tata letaknya semrawut. Motoyuyu kita lepas saja karena akan menjadi penyelang daripada mengganggu ke bahan yang lainnya. Oke. Kita nanti finishing menggunakan gergaji ya, jika belum rapih masih ada yang nongol, finishing menggunakan gergaji. Oke, kita lagi semoting dulu nih untuk dahan-dahan yang sudah tidak akan lanjut ke tahun 2026. Oke, ini adalah hasil akhirnya ya Sobat Tani. Kenapa ini tidak dipangkas? Ini lanjut ya. Lanjut ke B2. Karena untuk bahan minim nih tahun 2026. Itu sisanya. Itu nanti akan kita petik semua ya, karena sudah tua. Ini sisanya. Tuh, sisanya. Nah, ketika sudah dilakukan pemangkasan seperti ini ya Sobat Tani, ketika tumbuh bahan, ini masih di bulan 7 awal. Nanti ketika di bulan 8 tumbuh bahan B0 dari dekat pemangkasan ini atau yang ini,
jangan dulu melakukan penyimpanan bahan. Lakukanlah nanti di bulan 10 titik tumbuhnya, bulan 11 baru 1 ruas. Ingat ya. Dan jika khawatir tidak tumbuh lagi di bulan 11, cara kita wiwilnya pakai gunting dan jangan dihabiskan semua. Tuh cara wiwilnya. Jika tidak tumbuh, bisa melakukan penyambungan gendong di pohon sini, bisa ya, dengan dicoak caranya. Dan untuk membungkusnya itu menggunakan plastik parcel, di Indomaret banyak tuh ya, seperti kita melakukan penyambungan di jambu pokat. Tuh triknya. Oke, ini yang kita turunkan ya sobat tani. Tuh. Dan itu sisanya. Masih ada sisa, kita petik dulu menggunakan ginjar. Dan ini yang belum kita kumpulkan ya, masih berserakan. Oke, karena saya tidak membawa seorang kameramen, maka saya cut dulu ya. Saya mau mengambil dulu yang di atasnya ini, dan terakhir kita ambil yang di bawah. Nanti kita cek hasilnya mampu enggak ini penuh ya. Ginjar 1 kilo. Dan ini satu pohon ya, karena sobat tani ingin melihat satu pohon itu dapat seberapa ya. Oke sobat tani ya, ini dia hasil akhirnya. Kurang ya dari 3 kilo, ini sekitar 2,5 kiloan. 2,5 kilo. Kenapa tidak tembus 4 kilo per pohon? Karena itu tadi settingan Pak Mehmet untuk as semrawut ya, bukan settingan saya, ini settingan beliau. Dan ini hasil pangkasan saya tuh ya. Ini kita cek dompolannya. Nah ini dompolannya seperti ini, banyak yang pecah dompol. Nah ya, banyak yang pecah dompol. Dan untuk penyimpanan terlalu dini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dompol. Dompolannya nggak salah 13, tapi yang kurang pas pecah dompol ya. Makanya kalau 13 dompol, dompolannya itu mencapai 50 seperti yang berada di Klon Besema, Daun Lebar, dan Mega Tanjung. Wow ya, satu ranting ini saja bisa mampu, yang 14 dompol ya, mampu 3 ons. Bayangkanlah sobat tani, satu ranting. Ini untuk ranting luar biasa banyak tuh. Tuh ya, hasil pangkasannya. Nih kekalahannya. Banyak ranting, banyak buah, itu peribahasa zaman dulu. Ya. Malahan banyak ranting, sedikit buah. Oke, efeknya ke buah ini. Dompolannya jadi kecil-kecil ya, seperti itu. Batani jika sudah dipangkas rapi seperti ini, maka untuk unsur hara tidak ada yang mubazir lagi ya, akan menuju ke bahan-bahan yang sudah siap untuk pembuahan nanti di tahun 2026 ya. Ini yang saya katakan, pupuk tidak akan mubazir ya. Jika masih seperti ini masih mubazir, belum dilakukan pemangkasan rapi ya, masih semrawut, jigut, atau merongos kata bahasa Jawanya. Nah ini pun masih semrawut ya, akan banyak unsur hara yang percuma ya. Kenapa saya katakan percuma? Karena nih akan masuk ke ranting-ranting yang seperti ini, ranting sakit, ranting-ranting mati. Belum dilakukan pemangkasan. Jadi untuk unsur hara akan
terbagi-bagi ke ranting sakit, tunas-tunas cacing yang belum diwiwil ya. Maka untuk unsur hara kurang efektif. Maka dari itu segera lakukan pemangkasan setelah pasca panen. Seperti ini. Seperti ini. Sudah fokus ke bahan semua, ke calon pembuahan tahun 2026. Nah, ketika muncul tunas-tunas baru nantinya di bulan depan, bulan berikutnya, kita bersihkan total semua. Baru kita lakukan penyimpanan, nanti masih lama di bulan 11 baru 1 ruas. Maka untuk unsur hara tidak ada hambatan, akan terus memacu pembuahannya. Indah kan sebatannya? Nah, ketika calon bunga-bunga itu, bunga ini ya, calon bunga-bunga ini sudah posisinya motoyuyu, bahkan menuju demegan, baru kita lakukan penyimpanan. Nah, contoh nanti di bulan 11 itu biasanya sudah demegan ya. Itu bahan B0 untuk lanjutan tahun 2027-nya barusan 1 ruas, maka tidak akan saling mengganggu ya. Seperti itu indahnya jika kita memahami trik penyimpanan bahan dan pemangkasannya. Sobat Tani dan teman-teman, mengatur asi yang lumayan panjang sekali. Jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.